Selamat datang di ruang aman. Ruang di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk benar-benar didengar. Masalah kesehatan mental kini kerap dianggap remeh. Di balik senyum, candaan, dan postingan yang terlihat bahagia, banyak anak muda hari ini sebenarnya sedang berjuang. Bukan melawan musuh di luar, tapi melawan sesuatu yang tak terlihat. Kesehatan mental. Stereotip mulai bermunculan. Anak muda zaman sekarang selalu dianggap lemah, manja, dan terlalu rapuh. Di zaman ini, bercerita bukan lagi media untuk mendapatkan tempat teduh, melainkan bahan bakar untuk menjustifikasi tanpa harus mengerti. Anak muda bukan lemah, mereka hanya hidup di dunia dengan tantangan yang berbeda, dan mereka memilih cara yang berbeda pula dalam menghadapinya. Tumbuh di era di mana tekanan digital membuat mereka harus menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, perbandingan sosial yang konstan, cyberbullying, tuntutan pencitraan, dan rasa ingin terus mengikuti perkembangan dan tren. Perubahan zaman bukan hanya sekedar perubahan, melainkan pertanda bahwa bertambahnya variabel kehidupan yang mempengaruhi dan harus kita kuasai juga meningkat. Maka, tumbuh di era digital berdampak pada tekanan psikologis yang jauh lebih berat. Banyak orang bilang, Gen Z itu lemah, terlalu sensitif, gampang stres, dan tidak sekuat generasi sebelumnya. Tapi, benarkah begitu? Atau justru itu hanyalah kekeliruan yang tanpa kita sadari membunuh lebih banyak potensi? Mereka tumbuh di era yang berbeda. Di saat dunia sedang berlari dengan kecepatan penuh, anak muda dibesarkan dengan tekanan digital yang nyaris tidak pernah berhenti. Media sosial bukan hanya sekedar hiburan, tapi ruang perbandingan tanpa akhir. Teman-teman mereka, orang asing, bahkan influencer dunia sekalipun, semua terlihat lebih sukses, lebih cantik, lebih tampan, dan lebih bahagia. Bayangkan, tumbuh dengan standar yang nyaris tidak mungkin dicapai. Wajar jika muncul kecemasan, keraguan, dan rasa tidak cukup. Banyak yang belum mengerti bahwa mereka justru lebih terbuka berbicara soal kesehatan mental. Generasi terdahulu terbiasa menahan semua rasa, memendam stres, dan menganggap itu normal. Yang terlihat kuat, sebenarnya hanya tidak pernah diberikan ruang untuk bercerita. Di zaman ini, anak muda lebih berani mengakui perasaan mereka, dan itulah tanda keberanian, bukan kelemahan. Akan tetapi, suara hati tidak lagi menghasilkan simpati, melainkan candaan dan bahan tawaan tanpa harus memahami. Belum lagi tantangan ekonomi. Harga rumah semakin jauh dijangkau, kesempatan kerja makin kompetitif, dan biaya pendidikan terus meningkat. Generasi sebelumnya sering berkata, dulu lebih susah. Tapi realitanya, dunia sekarang lebih cepat berubah dan lebih menekan. Anak muda harus bertahan di sistem yang jauh lebih kompleks. Dan satu hal, mereka ingin bersuara. Mereka menolak budaya kerja toksik, menolak senioritas berlebihan, dan menolak paling benar hanya karena umur. Akan tetapi, resonansi yang tercipta sungguh menyakitkan. Suara bukan lagi alat peredam, melainkan hanya dipandang sebatas frekuensi. Dan diam selalu dinilai sebagai pertanda bahwa kita paham. Padahal itu hanyalah kesunyian. Mereka sedang mencoba memperbaiki budaya yang dianggap lama dibiarkan berjalan salah. Jadi, apakah mereka lemah atau bahkan rapuh? Jika kita berhenti sejenak untuk melihat dari sudut pandang mereka, kita akan sadar bahwa mereka bukan generasi yang lemah.
Mereka adalah generasi yang sedang berjuang menghadapi dunia yang berubah lebih cepat dari siapapun sebelumnya. Mendekatkan diri kepada seseorang tidak menjadikan kita dekat. Mungkin itu hanya sebatas jarak, bukan tolak ukur bahwa kita mengenal. Satu atap bukan pertanda dekat, dan senyuman hanyalah visual. Terima kasih sudah bertahan. Keep going, and I'm proud of you.